Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, supaya pada saat gue upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Thank you guys. Perkenalkan, nama saya Mahmud SPDI, Guru Sejarah Kebudayaan Islam di Masyasti Singkawang, dalam RA Kartini, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPD dalam jabatan tahun 2022, tahap 2 di LPTK IAIN Pontianak. Pada kesempatan hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek kelompok pembelajaran secara luring di Masyasti Singkawang, Jalan RA Kartini, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 10 IPA dengan materi pokok perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IAIN Pontianak merupakan kampus Islam negeri satu-satunya di Kalimantan Barat. Memiliki 18 program studi yang menarik dan terakreditasi nasional. Ayo, kuliah di IAIN Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Saya lihat kembali. Mudah. Tidak sulit. Bersama kita bisa. Bersama kita sukses. Alhamdulillah. Jumpa lagi kita di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, kita siapkan berdoa bersama. Ya, dipimpin teguh. Said, Tiam, Syahid, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Rasulullah.
Iya Rasulullah. Wabillahi Wabidillah. Wabillahi Wabidillah. Ayuni, Candy, Hero, Sarifah, Santi, Teguh, Wisma Sari, Ayu Lestari. Wah, cek dulu kursi dan mejanya udah rapi belum? Karena kerapian kebersihan itu perlu di dalam pembelajaran. Kebersihan juga termasuk sebagian daripada an-nazafatu minal. Ingat kemarin minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode materi kita pada hari ini yaitu perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menceritakan kembali secara singkat hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kemudian menganalisis dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita lebih jauh menjelaskan, kita putar video dulu. Setelah nanti dari video itu berikan tanggapan, kemudian nanti setelah waktu penjelasan akan ada lembar beasiswa LKPD tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperhatikan. Tekanan yang dilakukan orang-orang kafir kepada kaum muslimin pada pertengahan dan akhir tahun keempat kenabian masih bersifat ringan. Namun memasuki pertengahan tahun kelima, perlakuan mereka semakin keras. Hal ini mendorong kaum muslimin untuk mencari tempat lain yang aman untuk menjaga agama mereka. Maka pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, hijrahlah rombongan pertama dari kalangan para sahabat ke negeri Habasyah, yakni Ethiopia. Pada bulan Syawal di tahun yang sama, mereka mendapat berita bahwa kaum Quraisy telah masuk Islam. Akhirnya mereka segera pulang ke kampung halamannya. Namun ketika beberapa saat menjelang tiba di Makkah, mereka baru tahu bahwa berita tersebut keliru. Akhirnya sebagian mereka kembali ke Habasyah dan sebagian lagi mencari perlindungan dari penduduk Makkah. Selain itu, kekejaman kafir Quraisy terhadap kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Rasulullah kembali mengizinkan para sahabat hijrah ke Habasyah untuk kedua kalinya. Maka berangkatlah rombongan kedua yang sebagai juru bicara mereka dalam menerangkan hakikat Islam. Akhirnya upaya orang-orang musyrik tersebut gagal total. Berbagai cara telah diupayakan oleh kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan perkara atau dakwah ini, sampai Allah memenangkannya atau aku hancur bersamanya, niscaya aku tidak akan meninggalkannya. Mendengar jawaban tegas seperti itu, Abu Thalib kembali bersemangat melindungi keponakannya. Abu Thalib pun berkata, "Pergilah wahai keponakanku dan sampaikanlah apa yang kamu sukai. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun selama-lamanya." Di lain waktu mereka kembali mendatangi Abu Thalib untuk menawarkan cara lain. Mereka datang membawa seorang pemuda yang gagah dan tampan untuk diserahkan kepada Abu Thalib. Dan sebagai gantinya, dia harus menyerahkan Rasulullah kepada mereka untuk mereka bunuh. Tentu saja tawaran yang aneh tersebut ditolak mentah-mentah oleh Abu Thalib. Setelah berbagai kegagalan dialami oleh kaum kafir Quraisy, di tengah suasana yang masih penuh intimidasi dan tekanan dari orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, muncullah secercah harapan, yaitu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, yakni paman Rasulullah SAW pada akhir tahun ke-6 kenabian.
Hamzah masuk Islam setelah mendengar berita perlakuan Abu Jahal yang telah menganiaya Rasulullah dengan memukulkan sebuah batu ke kepala beliau sehingga menguncurkan darah. Segera saja Hamzah, yaitu laki-laki gagah dan terpandang di suku Quraisy, yang saat itu baru saja pulang berburu, menemui Abu Jahal untuk menuntut balas atas perlakuan kasar tersebut. Setelah berhasil menemui Abu Jahal, Hamzah segera menghadiknya. "Wahai Abu Jahal, kamukah yang telah menghina keponakanku, padahal aku sudah masuk agamanya?" Kemudian Abu Jahal dipukulnya dengan busur hingga terluka. Bagaimana anak? Kita melihat dulu video. Bapak akan menanyakan sedikit tentang video tersebut. Siapa salah satu yang menentang dakwahnya Rasulullah SAW? Ya. Nah, Abu Jahal. Kemudian apa yang membuat Rasulullah SAW tetap teguh untuk berdakwah? Ya, Quran surah tidak memerintahkan bahwa apa? Ya, sampai kapanpun dia kalau agama ini tetap didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, mengapa Rasulullah hijrah? Karena ada dorongan. Apa salah satu dorongannya? Yaitu diarti oleh orang-orang Quraisy. Kemudian kisah. Nah, dalam kisahnya itu banyak. Kemudian makna dari hijrah tersebut. Ini hal-hal yang mendorong Nabi hijrah. Tadi kan Bapak ada dulu. Pertama, kesulitan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Di Mekah dia sudah sulit karena sudah banyak penolakan dari orang-orang kafir sehingga dia hijrah. Yang kedua, tekanan-tekanan kaum Quraisy terhadap pengikut Nabi dan terhadap diri Nabi Muhammad. Sudah dibinasi, sudah banyak dilecehkan oleh orang kafir Quraisy. Kemudian usaha-usaha yang Rasulullah dapatkan dan Rasulullah lakukan, pertama yang didirikan Rasulullah yaitu Masjid Quba, yang mana masjid pertama Rasulullah dirikan. Satukan kaum Aus dan Khazraj. Sebelum Rasulullah datang, kaum ini bertikai, tidak ada kecocokan antara mereka. Tapi setelah Rasulullah datang, terbangunlah ukhuwah Islamiyah. Ada 3 penanaman nilai-nilai moral. Jadi dengan berbagai langkah yang dilakukan Rasulullah, beliau telah berhasil memancarkan pilar-pilar masyarakat baru, yaitu yang beragama Islam. Kemudian dari penanaman tersebut tampak dari nilai-nilai yang diserap oleh para generasi agung berkat persahabatan dengan Rasulullah. Kemudian membentuk tatanan kemasyarakatan. Rasulullah SAW mempersatukan golongan Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nazir, Bani Quraisyah. Kemudian Rasulullah membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia di Madinah, dan kemudian disebutlah dengan Piagam Madinah. Itu membentuk tatanan kemasyarakatan. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Bapak di depan? Sebutkan salah satu usaha yang dilakukan Rasulullah pada saat ibadah teguh. Membangun masjid. Itu apa masjid itu? Sholat berjamaah. Kemudian menyampaikan pendidikan, pengajaran, ada bersuci. Ya. Yang kedua apa? Ya, mempersaudarkan kaum Ansor dan Muhajirin.
Yang ketiga, penanaman nilai-nilai moral. Satu lagi, mempersaudarkan kaum Aus dan Khazraj, karena sebelumnya mereka bertikai. Ya, sudah bagus sekali tanggapan kalian. Setelah ini Bapak akan memberikan LKPD, lembar kerja siswa. Sebelumnya kita bentuk kelompok, yang mana kelompoknya hitungan 1 sampai 3 saja. Ya, mulai. Ya, silakan bentuk kelompoknya sesuai dengan nomor urut masing-masing. Sini kelompok 1, tengah kelompok 2, 3. Kelompok yang terbaik akan mendapatkan apresiasi atau reward dari Bapak ya. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang bertema Kembangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama, teruskan oleh tentang bagaimana
Maka kita perlu dahului substansi dan materi dakwah Rasulullah SAW kepada Madinah. Karena masyarakat Madinah belum mengenal Islam dan Rasulullah SAW diperlukan secara dakwah. Beberapa isi dakwah yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah sebagai satu berkomitmen melaksanakan ajaran Al-Quran dan Sunnah sebagai bukti taat kepada Allah dan Rasulnya. Melakukan pembinaan hubungan antara kaum muslimin dan muslim. Merupakan aturan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman tadi ingin bertanya kepada kelompok 3, mengapa aku Muslim itu saya bilang hari kesedihan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kelompoknya istri dan paman Nabi. Saya dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dan sebelum memulai acara ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Risma Sari. Perkenalkan, nama saya Kristina. Kenalkan, nama saya Sarika. Kenalkan, nama saya Teguh Maulana. Perkenalkan, nama saya Walid. Pertanyaan nomor 1. Tuliskan dalil tentang berdakwah di kertas toko bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Pertanyaan nomor 2. Mengapa kita perlu mengetahui substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW kepada Makkah? Karena hijrahnya Rasulullah SAW dan umat muslim ke Yatsrib tidak meloloskan mereka dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dihadapi dengan cobaan yang sama seperti saat di Mekah, yaitu perilaku orang Yahudi, pluralisme budaya di masyarakat dan agama. Hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah mendapat respon yang baik di masyarakat. Masyarakat selalu menunggu kedatangan Rasulullah SAW di Al-Hara. Dan kita dapat meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW atas perjuangannya, kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi segala cobaan, dan saling tolong menolong antar umat manusia. Dan kita juga dapat mengetahui ajaran yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan nomor 3. Apa saja faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah? Yang bagian A, Amul Hud atau wafatnya istri dan paman Nabi. Setelah Khadijah, istri Rasulullah meninggal dunia, umat Islam semakin bertambah kesedihannya. Tak lama berselang, paman Rasulullah yakni Abu Thalib juga wafat. Wafatnya Abu Thalib ini menyebabkan Nabi Muhammad kehilangan pelindung yang senantiasa melindungi dirinya dari berbagai bentuk ancaman. Yang bagian B, Perjanjian Aqabah. Tahun 621 Masehi, datanglah 13 orang yakni penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqabah.
Penolakan masyarakat jahiliyah selama 13 tahun Rasulullah hidup di kota Mekah. Beliau dan para pengikutnya seringkali mengalami cobaan yang besar dan siksaan yang begitu pedih. Embargo terhadap Bani Hashim, faktor lainnya yang mendorong Rasulullah untuk berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dan ini adanya memboikot kota dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para pengikutnya, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kami di sini ingin membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan kelompok 1 dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa saja fungsi atau kegunaan masjid pada masa Rasulullah SAW pada masa Pemilihan Madinah? Kami akan menjawab pertanyaan dari Anggi, yaitu mengenai fungsi atau peranan masjid pada masa Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, masjid sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Yang kedua, masjid merupakan sarana ibadah, khususnya salat 5 waktu, salat Jumat, salat tarawih, salat Idul Fitri, dan Idul Adha. Yang ketiga, masjid merupakan tempat belajar dan mengajar tentang agama Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Siapa yang melempar batu kepada Nabi Muhammad SAW? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Faiza. Siapa yang melempar batu kepada Rasulullah SAW? Yaitu pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Soal yang nomor 2, mengapa kita perlu mengetahui substansi dan materi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah? Jawabannya itu karena untuk mengenal betapa sulitnya Rasulullah berdakwah ke Madinah dan untuk mempelajari bagaimana sifat sabar yang dimiliki Rasulullah. Rasulullah tidak hanya berdakwah secara verbal, tetapi memberikan kaulah dan dengan perbuatannya. Nah, hal tersebut lantas kita ketahui bahkan teladani karena substansi dari metode dakwah yang dilakukan Rasulullah ialah menyebar kebaikan dengan mencontohkan berbuat baik. Yang pertama, Amul Gus adalah tahun duka cita atau kesedihan, di mana peristiwa dibaliknya yang melatar belakangi Isra Mi'raj. 2. Perjanjian Aqabah adalah perjanjian yang sangat berpengaruh dalam proses dakwah Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Perjanjian ini terjadi antara Nabi Muhammad dengan penduduk Nasrif atau sekarang atau lebih dikenal Madinah, yang dilakukan di sebuah bukit bernama Aqabah sekitar 5 km dari Mekah. Yang ketiga, penolakan dari siksaan kaum Quraisy kepada umat Islam semakin berat. Selama 13 tahun Rasulullah hidup di kota Mekah. Beliau dan para pengikutnya sering kali mengalami cobaan yang besar dan siksaan yang begitu pedih. 4. Pemboikotan dari kaum Quraisy.
Faktor lainnya yang mendorong Rasulullah untuk berhijrah dari kota Mekah ke Madinah yakni adanya pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para pengikutnya Bani Hashim dan Bani Muhammad. Baik, sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 bertanya, suku apa yang dipersatukan dan yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW? Jawabannya suku Aus dan suku Hazraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan perjanjian bantu-membantu antara umat Islam dan umat non-Muslim. Jawabannya pada waktu Rasulullah SAW menetap di Madinah, penduduknya terdiri dari 3 golongan, yaitu umat Islam, umat Yahudi, Bani Qainuqa, Bani An-Nazir, dan Bani Quraiza. Orang-orang Arab yang belum masuk Islam. Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan penduduk Madinah non-Islam dan tertuang dalam piagam Madinah. Piagam Madinah itu antara lain setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Hubungan dengan itu setiap golongan penduduk Madinah berhak menjatuhkan hukuman pada orang yang membuat kerusakan dan member keamanan pada orang yang mematuhi peraturan. B. Setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok masing-masing, alhamdulillah sudah baik semua dan memberikan tanggapan serta pertanyaan dari teman-teman kelompok lainnya sudah baik. Kemudian mari kita bersama-sama menyimpulkan dari materi kita pada hari ini. Coba salah satu dari kalian Pak setuju untuk menyimpulkan dari materi kita pada hari ini. Silakan Sofia, coba simpulkan dari materi yang kita sampaikan. Agar kita dapat meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW atas perjuangannya, kesabarannya, dan ketabahannya dalam menghadapi segala cobaan, dan saling menolong antar umat manusia. Dan kita dapat mengetahui faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW. Yang pertama, Amul-Qun, yaitu wafatnya istri dan paman Nabi. Yang kedua, perjanjian Aqabah. Dan yang ketiga, penolakan masyarakat jahiliyah. Keempat, embargo terhadap Bani Hashim. Ya, demikian tadi kesimpulan dari teman kalian. Alhamdulillah, berarti materi kita ini sudah dapat kita serap. Adapun dari pelajaran kita pada hari ini yang dapat kita ambil kesimpulan, dapat kita ambil ibrohnya, yang pertama, kepribadian Nabi yang selalu berlaku lembut kepada siapapun. Yang kedua, kecerdasan dan akhlak Nabi yang luhur. Yang ketiga, kesungguhan beliau dengan mendapat bimbingan dan petunjuk Allah. Yang keempat, beliau tidak pernah berdusta, melukai hati orang lain, dan sebagainya. Yang kelima, Rasulullah itu seorang pemaaf, baik kepada kawan maupun lawan. Yang keenam, membiasakan bermusyawarah dengan mengatasi masalah. Kemudian selanjutnya senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat kita simpulkan pada hari ini. Kemudian bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Ya, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian penghargaan atau apresiasi. Tapi penilaiannya pada hari ini dari masing-masing kalian. Satu-satu maju, kemudian silakan berikan poin, tahu ini? Bintang ataupun bintang di masing-masing kelompok. Silakan, lanjut.
dan Syarifah. Yang lain di belakangnya, yang lain di belakangnya. Kalau tertulisnya Nabi terus. Enggak. Bisa. Semoga reward prestasi yang diberikan bermanfaat untuk kalian. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan kerjakan. Untuk pertemuan berikutnya, peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Sebelum kita menutup upacara, marilah kita bersama-sama berdoa serta disiapkan. Silakan dipimpin dulu. Astagfirullah wa atubu ilaik. Said, diam. Kaji salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali.